kasih atas kesempatan ini, kelanjutan dari arahan dari Dewan Nasihat. Jadi sebenarnya dengan situasi kegiatan kita yang masih konsolidasi kegiatan seperti kebaktian ini, memang belum banyak yang bisa kita buat suatu masukan ataupun arahan-arahan terhadap bagaimana kinerja kita ataupun program-program, karena kita masih dalam posisi juga konsolidasi pendaftaran ya Pak Ketua ya, yang direncanakan bulan 10 tahun ini akan didaftarkan resmi kita sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024. Jadi hal-hal seperti ini memang perlu pada pengurus DPC juga depan untuk bisa mensosialisasikan, sehingga mungkin malam ini kami mengimbau mungkin di tataran pimpinan cabang bisa berkoordinasi dengan wilayah dan bahkan pusat. Apa kebijakan apa sampai saat ini, apa yang mereka konsolidasikan dan arahannya ke bawah. Dan saya kira dari pusat itu harus ada linear arahannya untuk konsolidasi partai di dalam rangka pendaftarannya dan juga dalam persiapan perjuangannya nanti di dalam pemilu 2024. Apa? Nah, ini perlu ada satu komunikasi, ada sharing informasi, bahkan mungkin sesama wilayah, sesama DPC, kan kita perlu tahu apa arahan dari pusat dari partai kita ini, kemana arahannya, kemana kita ini mau dibawa perahu besar kita ini. Saya kira perlu itu ada satu komunikasi intens atau komunikasi secara gradual, vertikal. Jadi perkembangan di pusat juga perlu juga disampaikan ke kita ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, konsolidasi di dalam Depran sendiri, karena inilah sebenarnya nanti ujung tombak kita. Depran ini bahkan kalau menurut Pak Ketua kemarin, wajib ada di setiap Depran itu yang mewakili nanti itu calon. Ya, jadi sekarang dipersiapkan pengkaderan siapa nanti yang memang betul-betul mumpuni di dalam pusat, bertarung dalam arti kita mau ikut di dalam pelayanan kita nanti di dalam masyarakat bangsa dan negara ini melalui partai. Dan kita sudah mendeklarasi bahwa kita adalah partai Indonesia damai, juga harus membawa damai, dan landasannya adalah firman Tuhan. Itu nggak boleh lari kita. Oh, kalau gitu nanti nggak bisa kita bersaing, orang pakai ini tidak. Untung sekali tadi Pak Ginting Pendeta sudah menyatakan bahwa apabila Tuhan sudah membuka, ada yang bisa menutup. Itu aja pegangan kita. Tetap ya semangat, walaupun begini-gini, nggak perlu rame-rame kadang-kadang. Yang penting kan kualitasnya, mutunya, kemampuan kita untuk bisa menggerakkan. Makanya saya harapkan Depran yang sudah ada 12 ya Pak? Udah 15 itu sebenarnya sangat luar biasa kalau 2 saja datang setiap bulan. Dan itu mungkin saja terjadi. Makanya komunikasi antar Depran ini kemarin sudah saya sarankan dibuat juga. Selalu konten-konten melalui WA atau apa. Ada forumnya lagi. Karena inilah ujung tombak. Kita harapkan nanti ya setiap Depran itu ada wakilnya duduk gitu. Kalau memang dari sekarang kita bisa mengkonsolidasikan visi misi kita ke masyarakat. Dan sekarang, jangan nanti setelah mau pemilu nggak sempat waktu kan. Dan sekarang lah, orang mungkin masih melengah-lengah, kita udah mulai dengan melakukan misi-misi pelayanan. Pasti banyak orang akan tertarik dengan kita. Udah bosan bangsa ini, rakyat ini, yang ditawarkan politik-politik yang seperti sekarang ini. Udah bosan.
dia mau ada kesejukan, kedamaian dari suatu partai yang muncul nanti yang baru kita akan deklarasikan atau mendaftarkan. Kita sudah deklarasikan tahun lalu. Nah, tahun ini bulan 10 akan didaftarkan. Dan itu kita sudah memenuhi syarat ya Pak. Dua, udah sangat memenuhi, cuma momennya aja. Jadi ini harapan kita. Nah, kalau bisa ya 2 per Depran. Ini yang Depran hari ini hadirin 2 orang, berapa Depran ini? Deprannya 3 ya. Hadirnya 1. Kan? Nah, kita harapkan kalau memang jadwal kita sering terganggu, mari kita evaluasi. Jangan kita selalu terpaku dengan ritual-ritual yang memang nggak cocok di kita. Pernah hari Sabtu misalnya, lebih semua punya kesempatan, coba kita evaluasi. Ini karena sudah 3 kali ya ini ya. 3 kali. Ini lebih sedikit lagi dari kemarin, buat Pak Silahen. Lebih banyak kami di sana kemarin. Jadi saya nggak lagi nanti di amplas, udah jangan. Kita harapkan 2, minimalnya 1. Udah 15. Masuk kita nanti dari DPC 10 orang. Udah layak dilihat orang. Dilihat orang aja dulu. Ya nggak? Masih belum. Jadi kita tanpa ngomong pun dilihat orang aja. Wah ada ide. Dan yang disampaikan pun yang sejuk-sejuk. Ya nggak mungkin, karena kita partai kita memang mayoritas kita pendirinya, pengurusnya orang-orang Kristen. Tapi kita partai nasional. Kita mengajak juga kawan-kawan kita, dan banyak nanti yang merasa simpati kalau kita mampu menerangkan, mengejawantahkan visi misi kita ke dalam kehidupan bangsa dan negara yang melalui kita nanti. Nah inilah harapan kita yang saya bilang tadi, ayat yang dibilang Pak Pendeta tadi, tiada yang mustahil, ya cuma harus kita percaya. Dan saya yakin pintu itu akan dibukakan. Amin. Ya itulah mungkin yang bisa saya berikan. Mungkin semangatlah sama kita supaya kita tetap solid dan kedepannya semakin baik dan semakin antusias kita semua. Karena kita jangan menganggap kita ini penonton. Kita semua harus sebagai pemain. Udah ada yang jadi orang itu tidak. Kita jangan jadi follower, tapi kita harus jadi driver. Kita yang mengemudikan, jangan jadi kenek. Nah itu kadang-kadang bisa kena raun aja dia. Ini gitu ya kan? Dia tetap di Medan, orang sampai kapan jahit. Jangan gitu kita drivernya gitu. Pak Nimrod ini termasuk masih pemuda, golongan pemuda. Kita masih pemuda, 10 orang pemuda mari saya goyangkan dunia. Jadi jangan kita melihat kuantitas tapi kualitas. Nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya sangat ragu dengan kameraman kita. Kira-kira 5 menit. Sekian dan terima kasih. Boleh tambahan Pak? Dari Medanjor, semangat PID untuk kita malam hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Penasehat. Kalau keraguan muncul di dalam hal ini, kembali kepada pribadi kita masing-masing. Sedikit Pak Riko yang mau saya sampaikan, ini hanya berupa usulan. Kami berharap supaya sekali-sekali dibuat satu pertemuan. Boleh dicari momen yang pas. Contoh tadi Bapak bisikkan kalau bulan Mei ada Rakernas. Dengan momen ini kan boleh ada alasan Pak Ketua mengundang DPR Kota Medan, kita buat pertemuan tanggal sekian. Karena saya lihat kalau hanya momen-momen pertemuan pertanyaan ini, kebaktian ini, dikit orang nggak begitu merasa terbebani. Usulan Pak Ketua misalnya di pertengahan bulan April ini dibuat satu pertemuan untuk sosialisasi persiapan Rakernas misalnya, supaya mereka begini
Kalau saya tidak salah, Bukan Rakernas, Rapimnas. Rapimnas semacam itu. Kalau tidak salah, kayaknya dipercepat ini pemilihan. Ini sedang digulung. Artinya kalau kita dipercepat, saya tahu kami tahun 2024 itu bukan lagi waktu yang lama gitu. Mas Kakak kalau boleh banyak mengganti terus, jadi nggak dingin gitu. Usulan kami tuh begini, Pak Ketua, misalnya kalau boleh pertemuan itu supaya orang lebih merasa serius, ya kita buat di satu tempat yang misalnya macam di satu kafe gitu. Tentunya kan itu punya biaya gitu. Kalau memang dia orang serius untuk partai nggak apa-apa kan, kontribusi bebankan per kepala 30.000 atau 50.000. Kalau itu misalnya nggak diseriusi, kalau saya pribadi aku ragukan keberadaan dia sebagai pengurus partai. Berarti kita harus yakin bahwa di sini tentu awal ini harus pengorbanan waktu, materi. Artinya kan Pak Ketua gak menuntut begitu besar pengorbanan, tapi masih hal-hal yang wajar. Ya saya melihat tahun ini sudah agak dingin, oke. Pertama kemarin waktu di Pak Ketua masih semangat. Lalu bagaimana? Sementara waktu sudah makin dekat. Yang kami lihat apakah memang untuk persiapan menuju verifikasi, apakah memang sudah makin gitu. Kami aja Johor, jujur aja katakan masih dingin-dingin. Karena semacam belum ada tuntutan yang menggigit dari atas gitu. Jadi kalau usul kami Pak Ketua, bolehlah sekali-sekali panas lagi supaya istilah di gereja kami Pak pakai heon gitu lah, digugah lagi. Ini kadang-kadang sampai sebelum ngomong semangat kita ini, kok udah mulai dingin gitu. Maaf Pak Ketua kalau itu hanya bukan tuntutan Pak, hanya sebatas usulan supaya 3 ori lagi. Jadi masalahnya baru kedua kali aku pakai baju ini. Ya Pak, jadi kalau boleh entah di contohnya di Solo Gajah Barat murah itu di atas. Ya memang harus, ya wajar kalau kita, ya anggap aja itu dia makan kita nggak apa-apa lah. Ya tentunya agak selalu beban ke DPC, kecuali kuat. Kalau DPC kuat ya kan saja. Terima kasih. Supaya kita lebih longgar karena sudah masuk dari makanan, jangan kaku bagian khusus ini. Kita ucapkan dulu yel-yel Partai Indonesia Damai. Damai negeriku. Terima kasih. Jadi yang terhormat Pak Pendeta, ya, terima kasih siraman rohaninya. Pada hari ini Pak Pendeta telah menyampaikan siraman rohani yang cukup berharga buat pengikut Kristus. Kalau dia tidak pengikut Kristus itu tidak ada gunanya. Tapi bagi pengikut Kristus itu sangat bermanfaat bahwa Tuhan kita adalah hebat. Maka kita juga harus hebat. Saya setuju dengan itu. Amin, saudara-saudara. Terima kasih. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau saya dengan jumlah segini juga sudah hebat. Ya kan, Pak Pendeta. Tuhan Yesus saja 12 muridnya Pak Pendeta ya. Bisa menggoyang dunia. Iya kan, sampai ke surga, ya kan, Pak Pendeta. Nah, kita harus yakinkan itu dulu di dalam diri kita. Strategi, mari kita bicarakan. Kalau seperti yang dikatakan tadi, Medan Johor, sebenarnya gampang. Kita aja yang tidak mau membuat itu jadi wah. Misalnya, kebaktian di Medan Johor, tetangga-tetangga diajak kebaktian, atau saudara-saudara. Misalnya di Medan Selayang, diajak tetangga-tetangga. Sehingga terjadilah
sosialisasi yang tanpa disadari untuk memperkenalkan apa itu Partai Indonesia Damai. Nah, harapan kita juga nanti di Medan Amplas, tetangga-tetangga atau saudara ajak kebaktian bersama. Kebaktian kan tidak salah, asal menggunakan protokol kesehatan. Saya rasa itu triknya. Perkara tadi kalau misalnya kita harus ngumpul-ngumpul di kafe, saya rasa kurang bermanfaat. Ada baiknya misalnya Medan Johor membuat sebuah program, diundang misalnya seminar tentang hukum, karena sudah ada LBH kita, maka narasumbernya dari orang LBH. Bang Januari kalau ada waktunya dia akan datang memberikan narasumber tentang hukum, agar masyarakat memahami hukum. Itu juga sederhana, tidak memakan waktu dana yang besar, tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Atau misalnya seminar tentang perkembangan iman orang Kristen saat ini. Medan Johor melakukan itu, undang yang muda-muda. Itu juga bisa menjadi solusi yang baik, sehingga kita semakin dikenal. Itulah trik, dengan biaya murah tapi manfaatnya luar biasa. Nah, tadi Dewan Penasehat menyampaikan agar DPC memaparkan program pusat. Memang yang terdekat program DPP adalah Rapimnas, yang tadinya sebenarnya tanggal 28 Maret, tapi ditunda karena COVID di Jakarta. Nah, sepertinya kemarin usulan supaya melalui media sosial, tapi sepertinya DPP inginkan langsung datang para pengurus provinsi. Dari sana nanti akan bergerak kepada tingkat pendaftaran Menkumham. Kalau Medan sebenarnya sudah aman dengan Sumatera Utara dengan 75%, DPP sudah aman 100%, 34 DPW sudah terbentuk. DPC sudah 75% menurut informasi Sumatera Utara, artinya sudah aman. Medan sudah aman, 60% syaratnya, kita sudah 70%. Jadi sebenarnya nggak ada kendala. Jadi kalau misalnya kecamatan itu lebih fleksibel dia untuk ke masyarakat, udah bisa. Ya 10 orang kita bicara tentang firman Tuhan, misalnya Pak Ginting narasumbernya, atau siapa yang ada di PIT diperdayakan, tentang hukum diperdayakan, saya rasa bisa menjadi sebuah kegiatan yang saling berganti. Ya, saya rasa di situ program-program yang bisa kita terjemahkan di kecamatan kita. Nah, beberapa hari yang lalu DPC Binjai juga datang ke sekretariat kita. Mereka sangat melihat Medan, sangat sering muncul di media massa, maka mereka berkerinduan untuk datang. Kita ketemu dengan sekretaris cabang Binjai. Kemudian kemarin itu juga datang Wakil Ketua Umum Bapak Siahaan, ketemu dengan dibawa oleh Dewan Penasehat kita, Pendeta Johnson Simanjuntak. Nah, di sana beliau bercerita tentang bagaimana berbisnis. Kita panjang lebar bercerita, ya, bahwa mereka juga merintis bisnis itu dengan keberanian dan kemuliaan Tuhan yang diandalkan. Ternyata berhasil. Nah, kemarin saya coba lempar di WA Group, sepertinya hanya beberapa orang yang respon. Artinya, kalau memang kita sama-sama, kita ingin bersama kita bisa, maka mari kita sama-sama
membahasnya. Jangan nanti besok dikatakan, oh itu karena ketuanya itu. Nggak ada itu diceritain. Makanya pada pertemuan ini saya sampaikan itu supaya kita bersepakat. Kalau memang oke, nanti direktur yang bisnis itu akan datang khusus untuk PIT. Jadi nanti dia akan memaparkan bagaimana itu bisnisnya. Saya juga belum begitu menampung apa yang diceritakan, tapi bisnis itu tidak dengan kita modal, dengan kita semangat membawa orang menabung. Itulah garis besarnya yang disampaikan, kita mendapat fee dari situ. Nah, justru kalau kita menabung di situ lebih besar dari yang kita dapatkan dari Bapak. Itu gambaran yang beliau kasih waktu itu karena memang malamnya langsung berangkat ke Jakarta. Nah, itulah dia masukan-masukan yang bisa DPC berikan tentang DPP. Tadi Rapimnas yang tadinya bulan 3 jadi 1, tanggal 1 dan 2 Mei akan dilakukan Rapimnas di Jakarta. Jadi kita lihat perkembangannya bagaimana. Jadi kalau tadi Medan Johor inginkan keaktifan, justru kecamatan itu, Depran itu yang membuat aktif dia. Kalau misalnya nanti perlu media, bisa nanti DPC menjembatani untuk liputan berita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau kita sepakat bisnis itu, maka kita akan bicarakan, kita atur waktunya, kapan, sekretariat bisa nanti tempat. Artinya kita kurangi aja dulu biaya untuk orang lain, untuk kita aja dulu, yang ada aja dulu kita gunakan. Jadi kalau misalnya ada pertemuan misalnya di Medan Johor dibuat di sini tentang bagaimana iman Kristiani dari tahun ke tahun misalnya, ya kan? Apakah menurun, apakah apa? Dicari narasumbernya. Di DPC juga banyak pendeta-pendeta, ya kan? Sebagai narasumber. Misalnya di Amplas perlu hukum karena di sana banyak orang kriminal, ya, karena dekat stasiun. Biasanya di situ banyak premanisme, perlu hukum, dibuat. Sebenarnya DPC siap untuk kita sharing apa, ya, apa yang dibutuhkan di kecamatan sana. Itulah artinya Depran dibentuk sehingga nyambung dia ceritanya antara kecamatan dengan Medan. Nah, ketika nanti juga DPRD ada dari Medan Amplas, maka inilah juga menyambung lidah masyarakat. Perluan apa di daerah pemilihannya. Jadi saya rasa itu ada lagi yang perlu disampaikan. Nah, itulah dia triknya tadi. Kita harapkan Medan Amplas besok tetangga atau saudara pengurus diajak aja kebaktian. Nah, kalau DPC memang ya siapa yang bisa datang, yang nggak bisa. Depran juga karena jauh, misalnya lah dari Medan Denai ke sini sudah makan waktu berapa lama contohnya. Tapi dengan tetangga tadi justru kita sosialisasikan kepada orang yang sama sekali belum tahu. Dengan kita ajak kebaktian jadi tahu. Nah, dengan demikian nama Tuhan juga semakin dipermuliakan banyak orang. Iya kan? Saya rasa itu Pak Pendeta. Ya. Jadi akhir kata kami Dewan Pimpinan Cabang di sini ada Ibu Marini, Destini, ya, bertiga yang hadir. Memang kalau absen harusnya ada sekretaris, tapi sampai sekarang HP-nya tidak aktif. Mungkin ada kegiatan yang penting yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi memang itu harapan kita. Jadi kemarin juga kebaktian ini adalah hasil musyawarah kita bersama, bukan
diplot oleh DPC. Semua Depran setuju dan senang. Nah, yang saya bayangkan sebenarnya tidak perlu kita bilang kok sedikit ya, nggak perlu, jalan aja gitu. Biarkan seperti air mengalir. Nah, kalau mau rame itu tadi caranya. Ya, Pak Marpau ambil 5 orang suruh datang. Ibu Marisa ambil 5 orang, ada 10. Iya kan? Gitu aja caranya untuk selanjutnya. Demikian, terima kasih. Shalom.